Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas ya mengenai pilihan orang dalam membeli mobil ya. Jadi ada yang memilih mobil bekas atau ada yang memilih mobil baru. Jadi ini merupakan perdebatan yang yang cukup seru ya. Jadi orang kadang bingung mau pilih mobil bekas atau pilih mobil baru, apa kelebihan, apa kekurangannya. Jadi di video ini saya merangkum pendapat-pendapat dari orang yang selama ini mencari atau mau membeli mobil ya, atau telah membeli mobil apa saja, pengalaman-pengalaman mereka seperti itu. Oke, sekarang kita simak ya. Kita langsung saja kita bandingkan antara membeli mobil bekas serta membeli mobil baru ya. Oke, sekarang mobil bekas sama mobil baru ya. Yang pertama itu untuk mobil bekas itu depresiasi harganya itu rendah. Sekitar rata-rata 10% per tahun, seperti itu. Sedangkan untuk mobil baru depresiasi harga itu tinggi sekitar 30% di tahun pertama. Cuman dia agak landai di tahun kedua dan berikutnya, seperti itu. Jadi untuk mobil bekas itu depresiasi maksudnya tuh nilai turunnya harga mobil, seperti itu. Jadi memang mobil bekas itu kalau misalnya kita baru pakai 1 tahun atau 2 tahun, kita jual tidak terlalu begitu jatuh dibandingkan dengan kita beli mobil baru. Oke, terus yang kedua itu kalau kita mau beli secara kredit itu untuk mobil yang bekas itu dia bunga atau marginnya dia lebih tinggi. Sedangkan dalam membeli mobil baru, apabila kita mau beli dengan kredit, itu bunganya atau marginnya itu lebih rendah, seperti itu. Oke. Terus yang ketiga, perbandingannya itu perlu budget sekitar 10-15% kita prepare itu untuk perbaikan, cadangan perbaikan. Jadi kalau kita beli mobil bekas itu memang kan kondisi kita tidak tahu ya dari pemakai sebelumnya, jadi kita harus cadangkan budget. Sedangkan kalau kita membeli mobil baru itu tidak perlu kita cadangkan untuk budget perbaikan karena mobil langsung grace dari pabrik, seperti itu. Oke. Terus yang keempat itu misalnya harga yang sama kita bisa mendapatkan mobil kelas yang lebih tinggi. Sedangkan kalau mobil baru itu sesuai antara harga dan kelas mobil. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya kita punya budget, taruhlah kita mau beli mobil Calya baru ya, misalnya budgetnya 170 juta ya kan. Nah, kalau kita punya budget 170 juta itu kalau kita beli mobil baru kita dapat Calya. Sedangkan kalau misalnya kita punya budget 170 juta kita mau beli mobil bekas itu bisa dapat seperti Avanza ya. Avanza tahun 2018 bisa, atau R3 tahun 2018 juga masih bisa dapat. Nah, itu harga sama, tahun lebih tua, tapi dapat kelas yang lebih tinggi, seperti itu. Oke, terus berikutnya, kalau membeli mobil bekas itu perlu budget biaya balik nama ya. Jadi ada juga yang orang menjual mobil bekas apabila pajaknya mati atau sudah mepet, atau ada juga yang sudah paket termasuk include balik nama kalau misalnya mobilnya sudah diblokir pajaknya oleh orang sebelumnya, pemilik sebelumnya. Tapi kebanyakan sih biasanya terima dengan kondisi pajak apa adanya. Jadi kita harus prepare nanti pada saat mungkin sudah diblokir dengan pemilik sebelumnya. Jadi untuk beli mobil bekas kita prepare budget buat balik nama. Beda halnya dengan mobil baru, itu tidak perlu budget buat balik nama karena sudah include ya pada saat beli mobil baru atas nama kita, seperti itu. Terus yang berikutnya, untuk membeli mobil bekas kita perlu periksa kondisi dari mobil. Karena apa? Karena mobil bekas itu kan ya masing-masing ya kondisinya ya sesuai dengan pemakai sebelumnya. Sedangkan untuk membeli mobil baru itu tidak perlu memeriksa kondisi karena memang grace dari pabrik, jadi kondisinya masih benar-benar oke, seperti itu. Oke. Terus habis itu dalam membeli mobil bekas kita tidak bisa merasakan sensasi memiliki mobil baru ya. Terus
kalau beli mobil baru memang dapat sensasinya. Apa aja sensasinya? Misalnya salah satunya ya kita buka plastiknya, jok masih diplastikin semuanya seperti itu, jadi ada sensasi tersendiri. Terus habis itu dalam membeli mobil bekas kita tidak bisa menjadi pemilik pertama, itu udah pasti ya. Nah, sedangkan kita beli mobil baru itu kita menjadi pemilik pertama mobil. Terus berikutnya, kalau membeli mobil bekas itu apabila kita beli mobil, mungkin biasanya mobil kan ada garansi ya, antara bisa 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Jadi kalau kita beli mobil mungkin masih bekasnya umur 1 atau 2 tahun, itu mungkin masih bisa dapat sisa garansi. Atau kalau misalnya sudah lebih dari masa garansi dari pabriknya, kita membeli mobil bekas tidak ada garansi lagi dari pabrik. Sedangkan jika kita membeli mobil baru, otomatis kita pasti dapat garansi garansi dari pertama, seperti itu. Oke. Terus yang berikutnya, membeli mobil bekas itu kita tidak bisa pilih warna. Jadi warna sebenarnya bisa ya, mungkin ada berbagai pilihan di marketplace atau di iklan gitu. Cuman kalau kita ada cocok terhadap ini mobil, walaupun warnanya mungkin tidak sesuai ya, kita ya ada pertimbangan lah, jadi yang lihat kondisi atau warna, atau mungkin kalau beruntung pun juga ya bisa dapat sesuai dengan warna dan kondisi juga sesuai dengan yang kita inginkan. Sedangkan untuk mobil baru itu kita bisa pilih warna ya, bahkan kita request pun juga warna yang tidak ada di stok mereka ya, kita bisa inden untuk request warna sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, lanjut. Untuk mobil bekas itu kita bisa langsung pakai karena surat-suratnya itu sudah ready ya, sudah ready. Jadi kita bisa langsung pakai mobil, kita beli, kita bayar, kita langsung bawa pergi. Sedangkan dalam membeli mobil baru itu bisa jadi kalau mobil-mobil yang laku biasanya inden ya, jadi kita menunggu waiting list. Jadi baru setelah mobil ready baru kita bisa pakai. Tapi pun juga kalau mobilnya ready pun juga surat-suratnya juga butuh waktu untuk proses BBN sehingga bisa atas nama kita. Tapi ada juga opsi-opsi itu juga yang selama suratnya yang nanti atas nama kita belum jadi, kita juga biasanya ada juga showroom-showroom yang menawarkan untuk plat sementara dari Polda seperti itu. Oke. Terus kalau mobil bekas itu kalau kita beli itu biasanya kita ambil sendiri, atau bisa juga kalau misalnya diantar tapi sesuai dengan negosiasi dengan pembeli atau dengan dengan penjual atau dengan showroom. Sedangkan kalau membeli mobil baru itu sebagian besar mobil pasti diantar ke rumah apabila kita pesan mobil. Oke, terus berikutnya, apabila kita punya budget 150 juta untuk kondisi di Indonesia sekarang ini, kita tidak bisa beli mobil baru. Karena rata-rata mobil-mobil baru itu sekarang sudah di atas 150 juta. Jadi kalau kita punya budget 150 juta kurang, berarti opsinya itu kita beli mobil bekas. Terus kalau mobil baru itu memang kita punya budget lebih dari 150 juta. Oke. Terus berikutnya, mobil bekas itu spesifikasi itu mengikuti mobil yang ada. Jadi misalnya kita cari mobil, kita lihat mobilnya cocok, itu biasanya spesifikasi kan kita tidak bisa pilih ya gitu kan. Mungkin spesifikasi yang berbeda ada di mobil yang lain, apakah orang pemilik sebelumnya nambah aksesoris atau nambah segala macam, itu kan kita tidak bisa pilih ya, seperti itu. Sedangkan kalau beli mobil baru itu biasanya spesifikasinya bisa kita pilih. Cuman kalau rata-rata biasanya kalau mobil Jepang itu spesifikasinya ya ada berbagai macam opsi-opsi ya dalam membeli mobil baru. Cuman biasanya sekarang kayak mobil Eropa contohnya itu ada merek tertentu itu yang biasanya kita bisa request ya. Jadi request misalnya warna interiornya apa, terus jenis bahan interiornya apa, terus habis itu ada spesifikasi lain yang bisa kita pilih kalau kita beli mobil baru. Terus yang berikutnya itu kalau beli mobil bekas itu biasanya pajaknya sudah turun karena memang harga mobil bekas kan memang lebih rendah ya kayak gitu. Jadi kita keuntungannya membayar pajak tahunannya itu sudah lebih rendah. Berbeda dengan mobil baru, jadi pajak juga masih tinggi karena harga mobil masih tinggi juga, tapi nanti dari tahun ke tahun juga akan turun mengikuti dengan harga pasaran atau harga dari appraisal Samsat.
Oke, terus yang berikutnya, nah ini yang yang banyak orang membeli mobil bekas itu pilihannya ke sini nih, karena sekarang ini kan ya terutama di Jabodetabek ya, di Jakarta, jadi ada ganjil genap. Jadi kalau mobil bekas itu misalnya kita punya budget yang sama, misalnya taruhlah contohnya kita punya 300 juta misalnya, kita bisa beli mobil taruh misalnya gini aja lah, yang paling murah aja deh, LCGC misalnya 170 juta ya. Jadi 170 juta kalau kita beli mobil bekas, kita bisa dapat dua mobil, kita bisa pilih warna plat ganjil, plat genap, sehingga setiap hari kita bisa mobilitas pakai mobil tersebut secara ganti-gantian kalau kita masuk ke wilayah ganjil genap. Sedangkan kalau misalnya kita punya budget 170 juta, ya kita mau beli mobil baru ya hanya bisa beli satu mobil saja, dan pilihan nomor platnya ya apakah ganjil apa genap ya kita harus tergantung harinya kita pakai ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja ya rangkuman dari saya perbandingan antara membeli mobil bekas atau membeli mobil baru. Jadi semuanya itu tergantung dengan selera, tergantung dengan budget, dan tergantung dengan kebutuhannya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta subscribe di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Serta apabila mau mencari mobil bekas, bisa hubungi Zal Motor. Dan kalau misalnya mau tips-tips dalam mencari mobil bekas pun juga bisa melihat video-video kami yang lain. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.